emang ada hal yang ternyata pas Ramadan, aduh punten ya, itu beda banget kalau nggak ada ibu. Ayah buka puasa sendiri senyum gitu. Kamu Itu kerasa jadi sedih terenyuh banget. ya. Aku kayak, Mbak, kayak kita kayak nggak bisa kayak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kozin Amirullah di Podcast Pejuang. Nah, di Ramadan ini tentu kita akan tetap dengan mengundang para pejuang, ya, baik pejuang kehidupan, pejuang politik, pejuang cinta, pejuang ekonomi, pejuang ibadah, dan kita seperti biasanya pejuang yang tak henti-hentinya membersamai kita, yaitu Ukti Ciki. Assalamualaikum Pak Kosin, dan ada 10 juta teman-teman di sini. Amin. Amin. Tapi kita ngomongin Ramadan aja, Cik. Karena Siap, ini siap. Ramadan, tentu kita harus banyak cerita tentang yang lebih reflektif tentang makna Ramadan, ya kan? Kemudian juga pengalaman-pengalaman, barangkali teman-teman nanti juga bisa share di komen dari podcast ini tentang pengalaman menjalani perjalanan spiritual Ramadan, ya kan? Oke. Jadi kan Ramadan, maksudnya puasa ini kan sebenarnya bukan sekedar menahan lapar dan kemudian dari pagi sampai sore aja, tapi ada hal-hal lain kan. Iya. Jadi gimana pengalamanmu Ramadan kali ini? Aduh, nggak tahu Pak. Kan baru Iya, ya gitu. kamu baru nyampe di Indonesia itu Ramadan min berapa nih? Oh, enggak, pas aku nyampe itu malamnya langsung taraweh sahur gitu. Oh, jadi kamu nyampe. Iya, kayaknya ya. Soalnya kamu pulangnya nggak bareng kita sih. Iya, maaf, extra. Iya, Houston. Saya ini ke Petra dulu. Iya, dia jalan-jalan dulu, guys. Maaf. Tapi ya kalau kasih bersejarah lah ya. Iya, bagus. Ya, iya gitulah. Kalau di aku emang rada beda sih, Pak. Mungkin sekarang tuh, kalau dulu tuh emang kayak mungkin karena ibu aku juga Islami banget gitu ya. Emang lebih ada apinya sih. Jadi ketika ada almarhumah ibunda itu lebih kerasa ya. Iya, suasana Ramadan. Itu banget. Sekarang tuh emang aku masih mencari semacam apinya gitu. Sampai kita pernah lupa sahur, Pak. Iya. Bangun-bangun udah azan ini. Azan subuh. Ya terus Allah. Ayah, nah gitu-gitu. Terus kakakku emang ada hal yang ternyata pas Ramadan, aduh punten ya, itu beda banget kalau nggak ada ibu. Ya gimana pun ternyata ibu tuh kayak ini ya, apa ya, gimana ya, gravitasi rumah gitu, gimana? Iya benar. I like your word, gravitasi rumah. Jadi ibu itu gravitasi rumah, bener. Iya, mungkin rumah aku ya, aku nggak tahu rumah Iya, aku yang benar lain. ini makna. Sosok Jadi ibu tuh penting banget. dia menjadi kayak jadi pengikat, penarik buat semuanya untuk kemudian merasa membumi ya di Iya. rumah ya. Iya, Dan itu sih yang kamu mengalami ketika kan ini baru berarti Ramadan pertama tanpa ibu. Iya. Itu berarti apa ya, ngalamin banget ya. Iya, Pak. Aku Aduh, bingung. saya nggak enak nih. Aku tuh masih nyerna soalnya sebenarnya dengan kondisi yang aku rasain sih gitu. Karena kayak biasanya ya kita anak-anak kan emang masih dinamis ya. Kadang ada apa-apa bukber apa gitu. Ya sekarang tuh ya aduh, kasihan ayah kalau sendiri di rumah. Jadi kamu gitu. akan lebih sering berbuka di rumah. Iya. Atau kami kayaknya, atau bahkan aku ajak ayah. Kayak iya. nanti sore ada undangan buka puasa, aku ajak ayah aja. Ini udah jam berapa nih? Aku gampang nanti. Aman ya? Gampang. Iya. Vela, sepupunya Tia. Ada acara terus undang. Drum apa sih? Iya, walking drum. Iya, di Terus situ. kamu mau ngajak ayah nggak? Iya, aku bilang, Vel, gue ajak bapak gue ya, gue nggak tega kalau gue ajak kakak gue tapi bapak gue sendiri di rumah. Iya, Kak, ya nggak apa-apa banget, Kak, gitu. Iya. Beneran sekarang tuh emang kayak kemarin aku udah buka puasa karena ngisi podcast ini kan, yang Univera itu. Terus ayah selfie, ayah buka puasa sendiri, senyum gitu. Kamu kerasa jadi sedih terenyuh banget. ya? Aku kayak, Mbak, kayak kita nggak bisa kayak dulu.
Lagi yang kayak ada buka, ada urusan Iya, apa pokoknya kalau berbuka puasa di Iya. mana-mana gitulah ya bertebaran ya. sekarang tuh emang kita emang ada hal. Karena dulu ada ayah, ada ibu ya. Iya, kalau dulu kan ibu selalu membersamai ayah kan. Ibu sama ayah kan kayak bestie gitu kan. Iya. Kayak ibu walaupun ada pekerjaannya tapi sering nemenin ayah walaupun bawa laptop apa dengan stabilo gitu. Ayah juga sering berkegiatan, maksudnya minta ibu dampingin walaupun urusannya masing-masing. Ya sekarang tuh emang kalau di aku tuh aku ngeliat ayah menjadi ini sih sendiri. Kalau di rumah yang masak? Ada yang masak juga? Kita Ada yang semacam masak. catering gitu. Catering. Kalau Tapi dulu emang ibu hampir selalu masak khasnya ibu buat nambahin makanan-makanan di rumah selalu. nah, itu yang nggak ada sekarang ya. Iya Jadi sih, mana belum nanya lagi resepnya apa. Enak banget itu masakan ibu. belum sempat nanya. Tapi ada saus-sausnya di rumah, cuma aku nggak tahu apa yang dipakai. Waduh, Mungkin kamu bisa berarti dikonsumsi harus rasa-rasanya, cuman ziarah ke makam tuh untuk dapat. minta resep. Iya. Ziarah mah sering, tapi nggak dikasih Ziarah ya? resepnya. Iya. Random banget. Ramadan ini udah ziarah belum? Sebelum Kan biasanya sebelum Ramadan ada ini sebelum kan Ramadan ziarah. udah. Waduh Tapi saya. pas Ramadan belum. Tapi aku lihat mahasiswa ibu ziarah ngetek aku. Oh ya, subhanallah ya. Jadi mahasiswa-mahasiswanya itu masih tetap ya ziarah. Tapi kamu selalu memaknai puasa itu bagaimana? Sebagai laku spiritual tertentu atau ada hal khusus nggak yang kamu lakukan ketika puasa? Sebenarnya Ketika bulan Ramadan? Sebenarnya iya. Dan sebenarnya itu tuh dulu emang awal dipacu sama ibu aku. Ya, mungkin ya, aduh harus juga sih ini harusnya udah dari dalam diri ya. Kayak dulu misalnya ibu 10 malam terakhir kita tuh sering itikaf berempat gitu di masjid-masjid yang deket Bintaro aja biar nggak capek. Ya, sekitar Bintaro banyak masjid itu ya, dan bagus-bagus lagi masjidnya ya. Rumah Quran Musyawarah atau mungkin masjid Bintaro yang lainnya di Emerald atau Masjid Jami Bintaro gitu. Dan ibu prefer yang nggak terlalu jauh karena energi. Kalau aku sendiri, kadang aku suka explore masjid yang Sunda Kelapa atau apa. Oh iya, agak jauh tuh ya dari rumahmu kan jauh Bintaro ke itu. Pengen dapat vibingnya aja sama teman-teman yang kita nginep-nginep nih, tapi bangun ngaji, itikaf, qiyamul lail itu menurut aku seru dan aku cuma dapat itu di Ramadan. Cuman kalau yang jauh-jauh dan masjid hits kan ngajak ibu sama ayah, kasihan ya capek udah berumur. Jadi 10 malam terakhir ibu tuh suka minta bareng-bareng ibadah buat keluarga. Ibu tuh kayak emang konsepnya mau ke jannah bareng-bareng keluarga gitu. Mungkin itu yang jadi semacam gravitasi di rumah ya. Kita tuh kalau mau aneh-aneh banget tuh ingetnya orang tua. Iya. Kayak wah, ada takut banget nih kalau dosa yang aneh-aneh banget. Oh nggak jadi gitu. Iya. Ya, menurut aku tuh emang itu yang buat orang itu lihat ya kalian itu keluarganya itu ini ya apa sih? Damai, nggak pernah ada berita-berita aneh gitu ya. Janganlah mas, yang aneh-aneh banget. Ya anyway itu sih. Kalau dulu tuh emang jujur gimana pun kayak semacam gaetnya tuh emang yang menginikan tuh ibu. Itu gravitasi itu center apa ya? Sekarang emang tiba-tiba nggak ada banget sih. Iya. Jadi ya aku tuh sambil cerita ini mungkin reminder ke aku juga ya. Kayak dulu tuh ibu gini, oke aku harus kasih pakem ini juga ke diri aku walaupun ibu udah nggak ada. Jadi kamu harus lebih kuat, lebih dewasa begitu ya. Dan Ramadan ini kan juga menjadi alat penempaan ya. Penempaan artinya Ciki harus menjadikan ini juga sebagai sesuatu yang pertama kali nggak ada ibu, ya berarti pertama kali juga harus penempaannya lebih nih di bulan ini, ya nggak sih? Iya, cuma beda sih ya. Tapi anyway, Pak Kosin gimana? Apanya? Ramadannya. Tapi ngomong-ngomong, Masya Allah ya, Pak Kosin kan juga maksudnya ngalamin yang kayak aku ngalamin tuh di usia sangat dini, 6 tahun, Pak. Iya. Itu mudah loh, Pak. Mungkin bisa di-sharing gimana sampai Pak Kosin bisa menjadi sosok kayak sekarang gitu. Justru karena saya ditinggal orang tua umur 6 tahun, itu mungkin ya, perasaan loss saat itunya nggak terlalu terasa. Tapi kemudian jangka panjangnya yang kemudian tidak merasa punya figur orang tua aja kan, figur ayah terutama ya. Jadi bayangkan 6 tahun kan belum tahu kalau ada orang meninggal atau apa. Taunya waktu saya ingat waktu itu. Lagi anak-anak ya. Anak-anak kan, iya. Mungkin belum sampai 6 tahun, waktu itu 5-6 tahun ya. Saya ingat waktu itu tiba-tiba orang datang ke rumah rame gitu.
Sayanya malah senang, wah rumahku rame gitu. Sedih banget. Padahal kan ditinggal ayah gitu ya. Tapi kemudian baru setelah agak gede itu kan baru mulai teringat nih di rumah nggak ada figur ayah. Kemudian ya udah akhirnya kan jadi kayak ada kecemburuan nih dengan anak-anak yang lain kan. Kalau ada temen yang lain nggak pada punya ayah, saya nggak punya, ya itu aja yang terasa kan di jangka panjangnya. Tapi itu yang kemudian saya merasakan kehadiran seorang ibu itu lebih kuat. Intens, Karena ya? kemudian kan ya itu sebagai gravitasi, bukan hanya sebagai gravitasi, bahkan ini sebagai sumber energi Aduh, yang sahabatan banget sama ibunya berarti Mas. luar biasa. Apalagi anak laki-laki kalau dengan ibunya, wah itu ya maksudnya ibu itu seperti Tuhan kedua lah, Tuhan yang kelihatan lah ya. Yang kalau bahasa istilah kami itu ya. Tahu lagi Jadi memang kita itu harus benar-benar merasa ya kalau ibu itu jimat. Jadi jangan sampai kita menyakiti. Sekali kita menyakiti, maka ada dampak-dampak yang barangkali akan mencelakai hidup kita begitu. Saya percaya itu begitu. Ya walaupun jauh, gimana caranya harus tetap menjaga hubungan, merawat. Di Pekalongan? Iya. Pekalongan. Saya termasuk bukan orang yang kemudian sering berkunjung sebenarnya, which is membuat saya merasa sangat bersalah karena tidak bisa sering mengunjungi kan, karena jauh. Saya sudah punya keluarga sendiri begitu. Ya akhirnya saya harus mencari cara-cara lain untuk menyalurkan kasih. Iya, bagaimana ibu tetap mendoakan. Tapi paling nggak Pak Kosin tuh masih ada doa ibu. Hidup tanpa doa ibu tuh berat. Aku ngerasanya gitu ya. Iya. Dan kamu ngerasain sekarang ya. Iya. Kalau dulu tuh apa-apa, misalnya aku mau melakukan apa, aku minta blessings ibu aja, sesimpel cium tangan bu, doain ya. Iya, ibu pasti ngomong saling mendoakan ya, gitu. Aku ingat banget. Ya sekarang tuh nggak ada hal-hal kayak gitu yang bisa lebih memperingan langkah. Paling nggak Mas Kosin tuh masih ada doa ibu sih. Amin. Iya. Aku tuh cukup percaya yang kayak gitu-gitu Mas. Emang rada konservatif beberapa pikiran aku. Menurut saya tuh Dan itu aku nyaman dengan kekonservatifan itu. Iya, justru orang-orang yang kemudian jauh atau mengkhianati ibunya biasanya hidupnya itu bermasalah. Bermasalah bisa jadi dia bergelimang harta, tetapi nggak akan bahagia. Gitu. Tapi ya ibu itu tadi jimat. Lu gimana sih kalau jimat itu lu nggak pegang, ya lu akan kehilangan arah. Begitu. Iya lagi. Dan ya di Ramadan ini bareng-bareng kita doakan lah ya ibu kita masing-masing. Bapaknya Pak Kosin juga, insya Allah juga di tempat terbaik Allah. Pak, tapi saya pernah dengar Pak Kosin kan punten ya. Karena bapaknya sudah berpulang di usia yang sangat dini, jadi Pak Kosin juga ada banyak semacam orang tua lain gitu. Iya orang tua asuh. Karena ada orang tua angkat ya, yang beda keyakinan. Tapi cara toleransinya gimana sih Pak? Itu menarik tuh Pak. Ya kan seperti biasa karena figur ayah nggak ada. Lalu ya kemudian kan ketika kita dekat dan kemudian bahkan ada keluarga yang suka sama kita lalu gitu, kemudian dalam tanda kutip mengangkat kita gitu ya. Nah itu ya akhirnya ada sebuah keluarga ketika saya kuliah di Jogja itu dia awalnya meminta saya untuk menjadi ngajarin les. Tutor buat anak-anaknya, awalnya les matematika, les apa gitu. Lalu pada perkembangannya saya diminta ngajarin ngaji. Lalu perkembangannya saya diminta di situ. Karena kebetulan ini beda keyakinan ininya pasangannya. Akhirnya ya udah saya di situ dan tetap kita bisa menjaga perbedaan-perbedaan itu. Dan saya justru banyak pengalaman lintas agama, lintas keyakinan itu dari situ. Begitu. Jadi ya mix lah di situ ya. Kebetulan juga dari secara etnik juga etnik lain, secara keyakinan juga berbeda, sehingga kita terbiasa tuh saling menghormati ya ketika bulan puasa Ramadan, ketika lebaran, ketika ada Natalan juga saya ikut mengucapkan Natalan. Saya itu jadi tidak pernah terlibat dalam perdebatan Natal halal atau haram sebenarnya, karena gimana itu dalam keluarga kan begitu ya.
Jadi ya ketika ada apa Cap Gomeh atau tahun baru itu Imlek, ya kita kongsi pacai gitu ya. Itu tetap biasa Ya, begitu. toleransinya udah jadi kebiasaan gitu. Iya, kebiasaan. Makanya kadang saya juga agak mengalami kebingungan ketika di publik terjadi perdebatan yang seakan berbasiskan perdebatan yang menurut saya kadang apa ya, orang gara-gara beda keyakinan lalu kemudian saling ini ya, saling menjudge begitu ya. Karena kalau kita sebenarnya keseharian kehidupan kita itu terbiasa bertemu dengan orang yang berbeda-beda, itu menjadi sesuatu yang barangkali ya biasa aja begitu. Udah lifestyle juga gitu. Udah menjadi kehidupan keseharian begitu. Yang penting ya kita nggak mencampur adukkan aja begitu. Kan ada wilayah yang memang wilayahnya wilayah keyakinan, ada wilayah kehidupan keseharian seperti biasanya. Muamalah istilahnya kan begitu. Nah, kemudian juga saya juga angkat oleh keluarga yang kebetulan masih keluarga sendiri. Jadi kakak sepupu sebenarnya Di yang Pekalongan atau di Jakarta sini. Yang dulunya beliau adalah murid dari ayah saya. Ayah saya kan punya pesantren, kemudian murid terbaiknya ini ibaratnya ponakannya sendirilah kemudian. Nah, ketika ayah meninggalkan, kemudian dia tentu ingin melanjutkan pendidikan saya. Iya. Nah, dia ya yang kemudian juga mengangkat anak menjadi anak asuh ya, anak angkat yang ya sampai sekarang masih baik. Ya, saya di backup pendidikannya sampai bisa ke universitas sampai begitu. Jadi kalau ditanya sekarang keluarga saya banyak banget. Orang tua saya juga orang tua banyak banget ya. Ya orang tua kandung hanya satu ibu saya sekarang, tapi yang lainnya banyak banget. Wow, Masya Allah. Pengalamannya menarik banget, Pak. Betul. Dan itu, tapi aku nggak kebayang ya, Pak, dari usia kecil sosok bapak itu kan penting banget ya. Udah Penting kayak banget. backbone keluarga. Setangguh apa itu ibunya Pak Kosim? Ya itu ya saya. Kuat banget itu pasti. Jadi Masya itu ya Allah. kadang Keren itu. justru inilah ya kadang perempuan ibu itu jauh lebih tangguh daripada para lelaki. Karena ketika ditinggal itu biasanya ya ibu-ibu perempuan lebih tough, lebih strong ya, lebih kuat biasanya begitu. Iya. Makanya buktinya ya kamu ditinggal ibu juga loss-nya lebih kerasa. Iya lagi. Abis tiba-tiba, Mas. Iya. Gak siap aku. Tapi ya gimana, udah. Tapi kamu sekarang udah ikhlas ya? Iya mau nggak mau gimana? Sudah Iya, maksudnya ya? tapi kalau ikhlas mau gimana? Iya kan? Ya udah, oke lah gitu. Cuma emang kerasa sih kayak mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang selama umur aku tuh selalu ada ibu mau itu apa ya? Walaupun kadang ada bentrok-bentroknya, maksudnya hubungan ibu anak kan juga banyak struggle-nya ya. Iya, tentulah. Selalu ada kehadiran ibu gitu. Tiba-tiba nggak ada peng gitu, itu kayak ompong banget di aku ya. Iya. Kondisi rumah juga kerasa banget deh. Ada hal-hal yang mungkin dulu secara otomatis ibu rapihin atau apa, sekarang barangku masih di sini. Iya. Nggak ada ibu. Dulu saya ngandelin berarti ya, ngandelin ibu ya. Karena ibu tuh sangat amat rapi. Iya. Basah kemana-mana. Gitu Iya, kayak. jadi dimanapun harus Kebersihannya tuh well organized gitu ya, dan tingkat kemudian tinggi gitu. Tapi sekarang aku naruh barang kayak dari Joran, masih ada. Kok masih ada? Oh iya, ibu udah nggak ada gitu, kayak masih roaming sih, yang kayak gitu-gitu. Sama, mungkin mirip ya kalau kita suami punya istri biasanya juga begitu. Istri kita itu kan jadi kayak Rapi jadi, iya lagi. Kalau nggak rapi dimarahin. Iya, kata teman aku gitu. Jadi tipologi ibu itu biasanya begitu, well organized, rapi, bersih begitu kan. Kalau kita kan kadang alah udah segitu, alah nggak usah terlalu bersih lah gitu kan. Atau ya udahlah nggak rapi dikit, toleransi lah gitu. Iya. Tapi biasanya kalau seorang ibu itu ini detail. Iya, biasanya gitu ya. Detail. Tapi keren loh ibunya Mas Kosin. Berapa bersaudara, Mas? Saya sekarang sebenarnya dari satu ibu ada 5. Oh. 5, tetapi Iya, maksudnya untuk menanggung 5 anak. Iya, menang. Tapi kan sebenarnya sebelum saya juga sudah ada kakak saya itu beda. Oh. Nah, beda bapak ya. Jadi tapi ya 5-5-nya itu alhamdulillah bisa Kompak ya. Bisa kompak. Bisa kompak walaupun tinggalnya di tempat yang berbeda semua, dan sekarang ibu sendiri.
Oh, nggak ada yang di Pekalongan. Ada yang di Pekalongan, tetapi beda rumah, beda ini ya, beda tempat gitu. Tapi Jadi mungkin di Pekalongan ibunya Mas Kosin lebih happy, ada banyak teman-teman. iya itu Kebiasaan kalau dibawa ke Jakarta belum tentu loh. nggak mau, Oh, pantesan. nggak tenang, Udah aku. merasa terisolasi karena, nah ini Ciki, jadi ternyata kehidupan di sini kadang kehidupan sosial, kehidupan keagamaan pentingnya itu di sini, di masa tua. Orang itu ternyata kalau dia aktif, ibu saya kan sangat aktif ya di kehidupan keagamaan. Dia jadi ketua muslimat, pengajian sana sini. Itu rupanya itu ruang sosial dia, di mana dia bisa punya teman. Mengaktualisasi. Iya, mengaktualisasi sehingga selalu happy. Selalu di umurnya yang sudah hampir 70 itu dia itu dianggap masih lebih muda daripada yang seumurannya. Dan sangat aktif, pengajian kemana-mana, bahkan sampai keluar kota begitu ya. Kuat banget. Iya, karena masih sehat banget. Nah, karena itu tadi aktif, apalagi Ramadan begini, aduh full dia. Nah, itu karena tadi aktivitas sosial, aktivitas keagamaan. Saya kebayang kalau nggak punya aktivitas itu di umur yang sebegitu, ya pasti lonely banget gitu kan. Saya ajak ke Jakarta nggak mau. Sepi Jakarta katanya. Individualis. Individualis gitu. Gitu aja kan, dari satu gedung ke gedung lain. Iya lagi, benar-benar. Lebaran, Cik. Oke. Kamu lebaran di mana biasanya? Lebaran tuh biasanya di, ya Allah, kemarin kakaknya ayah aku meninggal lagi. Innalillahi. Iya, jadi pas aku transit di Qatar pulang, aku ngeliat grup keluarga, ini kakaknya ayah aku, dan itu bestie ayah gitu ya, meninggal. Jadi baru banget baru minggu kemarin ya? Iya, iya. Dan emang biasanya kita ngumpul kalau Ramadan ya di rumah keluarga Fauzi, di rumah kakak-kakak ayah. Ya sekarang dua-duanya juga udah meninggal. Aku nggak tahu lagi ini akan ngumpul di mana, mungkin di rumah aku ya sekarang ya. Karena yang paling tua di tempatmu ya. Iya, nah kalau yang dari keluarga haknya nggak tahu deh di mana. Atau mungkin di rumah, atau mungkin di rumah tante-tante aku gitu. Karena kalau dua tante aku tuh ada yang keluar kota gitu, mertua tuh ya apa yang kayak harus ada keluar kotanya gitu. Jadi harus mudik istilahnya. Mudik, nah itu. Jadi kadang hari kesekiannya kita baru ngumpul. Oh, jadi kalau di keluarga Fauzi biasanya emang hari pertamanya. Yang Madura itu siapa? Katanya kamu ada Maduranya. Nenek aku ada turunannya dari Madura, Bangkalan gitu. Bangkalan, yang katanya kamu keturunan dari Ki Kholil. Iya, katanya ada turunannya. Iya, itu kayak besar itu. NU ya. Jadi gurunya pendiri NU. Iya. Ki gurunya dari Syekh Hasyim Asy'ari. Iya. Masya Allah. Ya, Hadratus Syekh itu dulu bergurunya ke Ki Kholil Bangkalan. Katanya ketika berguru, ketika nyantri di Bangkalan ini, dia disuruh ngaji. Disuruhnya cuma angon sapi. Serius? Iya. Angon sapi. Gitu. Ini ceritanya ya. Dapat apa? Pelajaran apa dari? Nah, makanya ini kan kalau cerita-cerita dulu kan ini ya banyak yang sifatnya itu perlambang iktibar atau bahasa-bahasa kiasan nih. Jadi katanya nggak suruh ngaji, suruh angon sapi. Habis itu setelah sekian waktu disuruh pulang. Kamu sudah pulang. Ini pulang bikin pondok itu di Tebu Ireng dan akhirnya bisa membuat sebuah organisasi yang sangat, bahkan organisasi terbesar di Indonesia. Iya, itu ceritanya. Kalau saya sih meyakinnya sebenarnya barangkali ya tidak, tentu pasti ngaji lah namanya orang ke pesantren kan ya. Tapi kalau kamu sudah pernah belum kamu merunut kemana? Ke Bangkalannya itu? Belum pernah sama sekali. Aku belum pernah. Tapi aku pernah waktu aku jadi host program Halal Living di Net TV itu beberapa kali kan ke tempat-tempat pesantren yang rootsnya NU, ada ke Demak, Asem, apa gitu. Mereka ceritain itu tentang Kiai Kholil Bangkalan dan beberapa tahu kalau ibu tuh ada turunan dari Kiai Kholil Bangkalan. Jadi kamu dari pihak ibu? Ya? Ibu itu berarti dan ibunya. Jadi, kalau kakeknya, aku kan orang India. Oh iya ya, jadi dari pihak ibu dan ibu ya, berarti nenek ibu ya. Iya. Nah, ibu itu Bangkalan, kalau nenek yang laki itu Indianya yang hak ya. Jadi sebenarnya kamu keturunan itu, kalau kamu di pesantren, kamu dipanggilnya Ning. Iya. Ning Ciki. Iya benar-benar.
Aku pernah di Kediri waktu itu. Iya, Kayak, iya. tapi aku nggak relate. Udah Jakarta banget. Iya, iya, Neng Ciki Gimana nih. ini udah Jadi, tangsel banget. guys, ini lu lagi pesantren ya. Nanti kalau manggil Ciki, jangan Ciki doang. Neng Ciki ya. Gila, nggak punya pesantren aku, Ah, guys. siapa tahu nanti punya, ya kan? Nggak kebayang sih. Aku kayak adabnya belum sampai situ deh. Belum adabnya belum sampai yang bisa punya pesantren gitu. Aku tahu diri. Punya bisa. Nggak harus ngajar terus. Nggak harus ngajar langsung. Bisa punya, bisa. Terus Kamu bentuk aku aja ke masih Palestina aja ngirim ayam wae. bantuan. Ke Palestina aja ngirim bantuan banyak. Masya Allah. Wah, kapan-kapan kamu harus ziarah tuh ke Bangkalan, ke Banyak banget makam. yang Iya. nasehatin harus gitu, cuman Iya. masih belum tahu sih gimana. Ya, datang aja ke sana, ziarah, baca Al-Fatihah, baca Yasin, ya kan, tahlil, baca Quran, untuk nyambungin kembali akar, istilahnya root, ya kan orang perlu tahu akarnya dari mana kan gitu. Lalu kemudian kamu akan merasakan, oh ternyata dulu nenek moyangku atau kakek nenekku orang yang punya kiprah begitu besar di Wow, masyarakat. Itu kan jadi inspirasi dan Iya sih. lalu kita sebagai anak turunnya kan merasa sebenarnya fungsi dari perasaan merasa keturunan dari orang besar itu fungsinya adalah untuk menjaga kita supaya berpikir besar dan mencontoh, ya kan, orang-orang besar itu. Bukan untuk membanggakan diri bahwa keturunan besar, enggak. Aku nggak pernah ngerasa deserve membanggakan. Karena aku ngerasa aku biasa banget, Mas. Kita rakyat biasa aja gitu. Nah, itu makanya bagus, tetapi kan kemudian Ada nilai-nilai kebesaran itu kita bisa, ya kan? Iya, fokus ke nilai ya. Iya, bisa kita internalisasi ke diri kita bahwa oh ternyata saya keturunan orang yang punya kiprah sosial bagus, agamanya bagus. Saya malu kalau, ya kan, tidak mengikuti cara mereka kan begitu ya. Iya. Itu kira-kira begitu. Wow, terima kasih nasihatnya Pak Kosin. Jadi Lebaran kemana lagi? Ke Bangkalan. Oh enggak. Iya. Oke Pak. Jadi itu kira-kira kisah Ramadan bersama Ciki, dan banyak sekali hal-hal yang barangkali kehidupan sehari-hari yang kita bisa ambil, kita bisa refleksikan, dan barangkali teman-teman juga mengalaminya. Dan kita cukupkan podcast kita kali ini. Pejuang bukan harapi. Iya.